Pancasila jangan dijauhkan dari agama, khususnya apalagi Islam. Karena Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu agama. Jelas, konkret, pemahaman agama yang sempit itu adalah musuh terbesar bagi Pancasila. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Jagalah pertemuan kita ini. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sekaligus adalah alat persatuan. Hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya daripada yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi, tidak dapat dilakukan pemakzulan. Jadi tidak mungkin Pancasila itu bermusuhan dengan agama. Pancasila dan agama itu kawan dekat, saling mengisi, saling bersumber. Profesor Dr. Din Syamsuddin berkenan untuk menerima buku. Kami mohon Profesor Dr. Din Syamsuddin. Mohon dapat berfoto bersama. Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung GAR ITB terlibat perseteruan dengan pengurus pusat Muhammadiyah. Bahkan pemuda Muhammadiyah mengancam akan melaporkan GAR ITB karena menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin radikal. Tanpa agama, Pancasila akan rusak. Tanpa agama, saya tidak tahu Pancasila akan jadi apa. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Sekarang kalau mau people's power, kekuatan rakyat itu dijamin oleh konstitusi. Itu adalah hak konstitusional. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear. Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama. Agama bukan musuh besar Pancasila. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Din Syamsuddin menyindir kepemimpinan Jokowi. Ia pun menyebut era presiden sekarang ini hendak memisahkan Pancasila dari agama. Khilafah itu adalah ajaran Islam yang mulia, disebut dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Iya, ketika dipersepsikan sebagai lembaga politik ada perbedaan pendapat. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sekaligus adalah alat persatuan. Sudah terlalu banyak masalah bangsa ini, jangan ditambah lagi. Bisa melani ke Indonesia wong alim-alim ketika gawe Pancasila itu gak apa-apa ngakoni Kristen. Mergo cek di agama, sementing ojo komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan tau rodok-rodok keliru. Timbang sing ra duwe agama. Mulane Kiai Maskur, Gus Salim, Gus Wahid, kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Din Syamsuddin bahkan menyebut kepemimpinan presiden kedua yakni Soeharto jauh lebih baik dibandingkan Jokowi. Din Syamsuddin yang ditemui pada Rabu 7 Juni menyampaikan agar seluruh warga negara Indonesia menjalankan agamanya dengan baik, termasuk urusan ekonomi dan politik Indonesia yang masih mengamalkan sistem non-Pancasila. Karena itulah agama tidak boleh dipisahkan dari urusan negara. Agar semua kita, para pemangku amanat di tubuh bangsa ini, jangan melupakan sejarah. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta adalah satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar. Sudah dikatakan dihilangkan tapi dikembalikan pada tahun 59 lewat dekret. Jadi tidak ada persoalan, Pak. Pasalnya menurut Din, Soeharto mampu menghidupkan nilai-nilai agama di tubuh Pancasila sehingga keduanya berjalan selaras dan beriringan. Yang paling penting adalah Pak Harto mendudukkan Pancasila dan agama secara proporsional. Agama menyatu dengan Pancasila, Pancasila menyatu dengan agama, tidak membenturkan dan apalagi menyapihnya. Ujar Din Syamsuddin, Rabu 9 Juni 2021, seperti dikutip dari akurat.co.id. Profesor Dr. Din Syamsuddin berkenan untuk menerima buku. Kami mohon Profesor Dr. Din Syamsuddin. Mohon dapat berfoto bersama. Hal itu menurut Din
Berbeda dengan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Jokowi yang justru ingin memisahkan Pancasila dan agama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta tidak ada pihak yang memerintahkan untuk memilih Pancasila atau Al-Quran. Ma'ruf menyebut Pancasila dan agama tidak boleh dipertentangkan. Kelima sila dalam Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu kita tidak boleh mempertentangkan Pancasila dan agama. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Jagalah pertemuan kita ini, karena siapa tahu ada yang tidak suka kepada kita, ada yang tidak senang pada kita, maka mereka boleh jadi akan memprovokasi, akan menghasut, sehingga pertemuan yang mulia ini menjadi terciderai. Hakikat dari khilafah adalah persatuan dan kebersamaan. Lantaran hal itu, ia meyakini Indonesia jauh lebih baik saat berada di bawah kekuasaan Soeharto. Sekarang ini yang berbahaya adalah ingin memisahkan Pancasila dari agama. Tidak mungkin negara Pancasila akan menghapus agama. Maka kita akan mengenang kebaikan-kebaikan Pak Harto, ungkapnya. Sekarang kalau mau people's power, kekuatan rakyat itu dijamin oleh konstitusi. Itu adalah hak konstitusional. Sah saja freedom of expression, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, mau 10 juta, 20 juta, berapapun. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Selain itu, Din Syamsuddin mengatakan saat Republik Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan di tengah keberagaman. Era ini, pembangunan terlalu difokuskan pada infrastruktur fisik, sementara non-fisik terabaikan. Era Soeharto, agama sangat dikedepankan, termasuk kerukunan antar umat beragama. Bahkan ada kecenderungan merajut sebagai pencipta solidaritas, tuturnya. Sebagai gerakan moral, kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, iya, kita juga berpolitik. Menyelamatkan kapal besar dari segelintir orang-orang jahat. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Tak hanya pemerintahan saat ini, Din Syamsuddin juga membandingkan era Soeharto dengan kepemimpinan presiden sebelum Jokowi. Dia mengatakan kerukunan antar umat kurang terjaga, sehingga sering terjadi perpecahan di mana-mana. Nah, ini yang kurang dilakukan pemimpin setelahnya, yang bahkan mendorong terjadinya perpecahan di kalangan umat beragama, bahkan dalam satu agama, ujarnya. Kita keluar karena rakyat memberontak, karena rakyat melakukan aksi-aksi, ya. Maka ya pemakzulan itu sesuatu yang dimungkinkan. Hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya daripada yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi. Ini sangat asasi sekali. Adamul adli itu syarat tidak dapat dilakukan pemakzulan. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Yang dianggap bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Hal itu diketahui melalui pernyataan Din pada 29 Juni 2019. Lalu Din dinilai mendiskreditkan pemerintah, menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa. Din juga dianggap menjadi pemimpin dari kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah. Din Syamsuddin juga dianggap menyebarkan kebohongan, melontarkan fitnah, serta mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dan Din dinilai melontarkan fitnah dan mengeksploitasi sentimen agama. Boleh jadi kemudian mengambil amunisi yang pseudo akademik, seolah-olah akademik.
Jangan dibelokkan, Pak. Anti radikalisme boleh, tapi radikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan. Kenapa tidak memperhatikan radikalisme ekonomi yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan? Itu namanya radikalisme ekonomi. Kenapa tidak memperhatikan radikalisme politik yang kemudian merasa menang, merasa berkuasa, seolah-olah bisa berbuat apa saja dalam bentuk otoritarianisme? Kita keluar karena rakyat memberontak, karena rakyat melakukan aksi-aksi, ya. Maka ya pemakzulan itu sesuatu yang dimungkinkan, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya daripada yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi. Ini sangat asasi sekali. Adamul adli itu syarat tidak dapat dilakukan pemakzulan. Seperti tidak mampu menciptakan keadilan dalam masyarakatnya, di kalangan rakyat warga negaranya, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya daripada yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi, tidak dapat dilakukan pemakzulan.